alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah al-haqqul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim ulama yang kami taati, bapak-bapak pengurus masjid yang kami hormati, ketua RT di lingkungan RT 062 yang kami hormati, terutama kepada tokoh masyarakat yang kami hormati, kepada Bapak Yasin selaku Mapin Samarinda yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah, yang mana pada malam hari ini kita masih diberi limpahan rahmat taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Al-Anwar dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat ma'asalam semoga tetap tercurah ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua diakui beliau menjadi umatnya yang akan mendapat syafaat besok pada yaumil qiyamah. Bapak-bapak, hadirin dan hadirat yang kami muliakan, di sini saya selaku Ketua Yayasan Al-Anwar ingin menyampaikan pertama rasa terima kasih atas kehadiran bapak-bapak sekalian dalam rangka menghadiri yaitu peresmian TPD Al-Anwar An-Nadiyah Unit 006 Samarinda. Mudah-mudahan TPG dan Madrasah Al-Anwar bisa berguna bagi khususnya di lingkungan kita, bisa menjadi menumbuhkan generasi yang akan datang, yang akan meneruskan kita semua setelah kita nanti sudah tidak ada. Jadi hanya pesan saya kepada adik-adik semua, belajar yang tekun, terutama belajar itu adalah akhlak, karena akhlak itu separuh dari takwa. Walaupun ilmu berapapun yang nanti dimiliki, tanpa kita memiliki akhlak itu tidak sia-sia, tidak akan bermanfaat, khususnya terhadap diri kita sendiri. Karena ilmu akhlak nanti menumbuhkan derajat manusia, itu yang mengangkat bukan manusia, yang memuliakan bukan manusia, tapi Allah akan memuliakan orang yang punya ilmu dan orang yang berakhlak dimanapun dia berada. Karena kita nanti bukan hanya untuk di sini, kalau sudah keluar atau sudah menikah pasti kita keluar ke lingkungan jauh, ada yang jauh, ada yang di pedalaman. Dan mungkin di situ baru ilmu itu kelihatan berguna. Kalau masih kita kumpul, banyak yang ngaji, banyak yang pintar, belum berguna. Akan tetapi ilmu itu berguna setelah kita nanti jauh dari tempat kita. Itu baru merasakan ilmu yang kita dapat hari ini, kita rasakan mungkin di masa-masa tua. Jadi harapan saya pribadi selaku ketua yayasan, mudah-mudahan yayasan ini selalu dilindungi Allah, dan mudah-mudahan selalu khususnya para ustadz dan ustazahnya diberi kesabaran oleh Allah
dalam yaitu menularkan ilmu. Mudah-mudahan ilmu itu bisa menjadi jariah para pengajar-pengajar di Madinah, karena hanya itulah ilmu yang apabila kita ditularkan lagi, itu yang menjadikan nanti ilmu yang berkelanjutan. Mudah-mudahan hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiri kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TPQ itu yang ada di kepala kita, yang ada di pikiran kita identik dengan anak-anak gitu. Pokoknya anak-anak TPQ. Padahal di dalam TPQ Ahmadiyah ini khusus metode ketuk ya. Muassis mengatakan TPQ Ahmadiyah tidak menolak usia. Jadi ada generasi PAUD, anak usia dini, ada generasi anak-anak, kemudian ada generasi remaja, ada generasi santri dewasa, ada santri tua. Anak-anak TPQ usia tua bebas berarti. Yang penting jadi untuk masih bisa membaca. Jadi tidak menutup kemungkinan usia-usia lanjut yang sudah tua itu juga masih punya kewajiban ngaji. Dengan metode ini juga cocok ternyata, dan itu dipraktekkan di beberapa daerah ya. Tadi saya sampaikan kalau usia dini, usia SMP, SMA, saya di Nabil Hussein saya masukkan kurikulum TPQ Ahmadiyah. Semua tiap pagi harus ngaji 1, 2, A, 2, Ba, 2, Ta, bersama Ta, yang nyari Ta. Ramai pesantren dan tidak ada yang tidak bisa ngaji, semuanya bisa ngaji. Walaupun orang-orang tua itu kan tambah semangat sampai giginya protol kan sekalian. 1, 2, A, bersama A, sekali lagi A. Coba Pak siapa? Nah bisa gitu kan? Enak. Siapa tahu nanti diadakan TPQ usia tua. Kadang saya juga heran loh, anak tidak mau ngaji dicarikan air tempat kiai, tapi ada orang tuanya yang tidak mau ngaji tidak pernah dicarikan suhu kan gitu. Ya. Jadi jangan sampai kita kira ngaji ini kewajiban untuk anak kita. Kita yang tua ya tetap wajib. Imam Syafi'i mazhab kita harus belajar selama masih hidup. Raketan belajarnya disesuaikan usia kita. Bisanya begitu ya begitu, jangan dipaksa. Nanti Pak Ali Serozi sebagai guru tajwidnya suruh ngomong so sampai mecucu, namanya sudah tua. Yang penting bunyinya so, tidak apa-apa. Sampai dibilang syah, wes hanya untungnya berarti gak ada desis, malah nyemprot ya. Jangan dipaksa. Istri saya itu punya murid ibu-ibu itu di ruang itu, saya sampai ketawa kadang dengarkan itu tua-tua. Namanya tua-tua itu kan dia banyak ketawa kalau sudah ngajar hurufnya gak sesuai ya. Apalagi lidah-lidah yang memang lidah kesukuan harus dimaklumi. Guru juga harus nasionalis. Contoh, kalau orang Jawa Bahari itu bilang A itu nga, biarkan. Bahkan H menjadi K. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Silakan. Sampai bersusur A tidak bakal sampai nasar nanti malam. Yang meninggal akhirnya. Kalau anak-anak kecil kita mau dia Banjar, mau dia Bugis, mau dia Jawa, butuh bisa dibagi semua. Maka belajarnya adalah mulai kecil. Atibu Allah dakum ala salah sekisoleh nabi nabiukum wa bi ahli baiti wa qiraatil Quran. Dari kecil itu sudah diajarkan untuk membaca Al-Quran. Maka tadi Pak Ustaz tadi sampaikan, ini usia yang kecil yang TPQ tidak diajak kemalaman, yang memang kecil-kecil masih. Mumpung lidahnya belum keracunan, bisa diatur. Mohon maaf kalau yang Banjar itu ketuaan, itu nanti bilang roh malah ra terus. Rasul jadi rasul. Tapi kalau dari kecil, roh, semuanya roh bisa. Saya di Muang itu tempatnya orang Banjar, tempatnya orang Bugis. Semuanya bisa diratakan dengan satu kesatuan ilmu qiraatul Quran, yakni ilmu tajwid. Jadi gak ada pembahasan. Jangan kemudian sudah tua dibaikin, dipaksa-paksakan, ini juga salah lagi.
Ini yang kemudian nanti menjadi perhatian kita. Dimaklumi, kita hargai masing-masing bawaan. Yang dari Jawa kebas biarkan. Namanya juga sudah tua. Ya. Bapak Ibu, anak-anakku yang saya banggakan, ini sekali lagi yang pertama ya, TPQ Ahmadiyah tidak menolak usia. Maka saya berharap sebagai mabin di struktural itu ada TPQ yang umum, bukan menangani khusus anak-anak. Maka di Nabil Husain itu, mohon maaf, tidak semua anak yang daftar di pesantren itu kemudian sudah bisa baca Quran. Malah kadang huruf hijaiyah nggak hafal. Padahal di pesantren nggak ada TPQ. Akhirnya saya memberikan kebijakan untuk TPQ Ahmadiyah harus dimasukkan kurikulum. Jadi jam pertama kedua semua kelas ngaji TPQ Ahmadiyah. Lulus jilid 6 masuk Al-Quran. Jadi kelas 2 itu sudah bisa baca Al-Quran. Itu harapannya. Enggak lama kok. Apalagi target kita metode Ahmadiyah ini, mohon maaf Pak Ustaz, target sebenarnya dari Muassis ini 6 bulan selesai. Per bulan itu 1 jilid. Jilid 1 1 bulan, jilid 2 1 bulan, dan seterusnya sampai 6 jilid. Itu 6 bulan bisa baca Quran. Tapi yang perlu dipahami, semua otak isi anak ini tidak sama. Ada yang cepat bisa ngaji sampai sebulan, tek sampai 6 bulan lulus langsung Quran karena cerdas. Ada yang berbulan-bulan jilid 1 aja yang nggak ingat-ingat. Ada nggak Pak Ustaz? Ada banyak. Ya, kudu sabar gurunya. Lo kadang sih nggak sabar, gurunya yang nggak sabar karena target tadi akhirnya naikkan aja lah. Itu satu. Yang kedua biasanya orang tuanya yang labrak. Ustaz, anak saya udah naik-naik, pindah ngaji aja. Oh, kejadian itu Pak saya. Nggak tahu kalau di sini. Sama. Lo anaknya mau dipinterkan gara-gara nggak naik, protes, pindahkan ngajinya. Ya kita suruh, kita persilakan monggo cari guru yang tercepat di mana. Ngadepin anak sampean. Ya. Ini kita orang tua juga harus mendukung, malah justru harus bersyukur dan dinaik-naikkan. Berarti guru mempunyai tanggung jawab, tidak sekedar naik. Mohon maaf, di metode lain saya tidak menyebutkan metodenya. Kalau sudah maju, kita coba satu perkenalan secara singkat saja ya untuk Ahmadiyah. Huruf hijaiyah itu kan singkat dengan tanda baca. Kalau sudah ada mat berarti ada qasr. Kalau ada panjang berarti ada pendek. Huruf dasar Al-Quran dari sumbernya sana itu adalah pendek. Ya. Ayat A, mohon maaf di metode lain kalau sudah sorogan ngaji Bismillahirrahmanirrahim. A, ba, ta, kan diseret-seret begitu. Di metode Ahmadiyah tidak, makanya ada ini. Sampai juga jangan salah tanggap, nanti salah paham. Gitu, ya kan? Nah, ini untuk mentor. Mohon izin saya juga, alhamdulillah kemarin pas rakernas, Pak Ustaz, saya dikasih ini sampai saya bawa ke ini, saya pakai terus ngajar ini. Rupanya tidak sama bahannya dengan yang ketukan yang kita biasa pakai kemarin berkarung-karung untuk penataran. Ini dari penjaga makam Muassis yang Munawir Khalid. Saya dikasih dikejar di daerah Bojonegoro itu waktu masih mau di Tulungagung, pas ke Bojonegoro baru ketemu baru dikasih. Alhamdulillah berat. Rupanya mantap nih ngapel bocah. Ya. Berat betul ini. Tidak seperti yang ringan ya, yang seperti biasanya ini. Akhirnya ini yang merusak bukan ketukannya. Istri saya itu punya bangkai ketukan itu ada 10 lebih sudah. Untuk mukuli terus tak-tok apalagi sambil emosi. Tudua A, tudua ba, santri ini dablek ba, ulangi ba sampai dipukul-pukulan keras masih salah terus. Ya. Ini yang merusak ketukan kadang. Yang mejanya rusak, ya. Ketukannya pukulan. Ya. Ini yang tadi saya contohkan dilewer atau diseret ngajinya. Di Ahmadiyah anti seret. Makanya jangan dihilangkan Pak ketukan ya. Jangan dihilangkan sampai berapa? Sampai di jilid 6 ya. Jangan dihilangkan. Tapi jangan dibawa juga sampai Quran. Nanti ngimamnya malah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang pakai ketukan semua nadanya ya. Ini kan bahaya juga untuk anak-anak kita. Maka harus segera dirubah nanti Bapak Ibu gurunya, ustazahnya
Sekarang nasionalnya adalah Nahawan Pak ya, lagunya Nahawan yang dinasionalkan. Nanti mudah-mudahan kita ada TOT lagi ya, pelatihan lagi untuk nada Nahawan yang dianjurkan dari pusat untuk anak-anak kita semuanya dalam melakukan qiraatul Quran. Kenapa harus dilakukan? Harus dirubah. Rasulullah SAW ini ngancam kita ya, kalau baca Al-Qurannya kayak tadi lagu gunungan tadi loh. Rupanya lagu itu lagu pegunungan sampai di mana-mana, sampai di Nabilusan, Sabila Rosan, semuanya rata-rata bacanya sama. Entah dari SD atau dari mana, pasti bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Itu ternyata lagu nasional. Semua lagunya begitu. Wal asri innal, ketahuan ini dari SD atau dari mananya mempelakar. Wal asri yang dibaca. Ya, nada-nada itu yang kemudian oleh Rasulullah SAW diberikan untuk kita semuanya bahwasanya laisa minna, kata Rasulullah, tidaklah masuk dalam golongan kami malam yang tabarna bil Quran, barang siapa yang tidak melakukan suaranya dalam membaca Al-Quran. Harus dipastikan, harus dicantik-cantikan dalam membaca Al-Quran. Sak enak-enaknya ya. Mudah-mudahan dengan punya suara kita ojo nyanyi tok ya anak ya. Jangan untuk nyanyi aja. Apa kata Rasulullah? Zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran itu dengan suara bagusmu. Ya, jangan untuk nyanyi aja. Tapi hiasi Al-Quran itu dengan suara bagus kita. Mudah-mudahan dengan kita menggiatkan qiraatul Quran melalui metode Anabiyah ini, tertata tajwidnya sesuai dengan anjuran Al-Quran atau arahan Al-Quran adalah warattilil Quran tartila. Ketika Sayyidina Ali ditanya, apa itu tartil wahai Sayyidina Ali? Sayyidina Ali menjawab, at-tartilu tajwidul huruf wa ma'rifatul huruf. Adalah memberi hak-haknya huruf dan mengetahui tempat-tempat berhentinya di mana kita membaca Al-Quran. Orang belas. Ya. Ini adalah tentang Al-Quran. Sedikit tadi penyampaian mukadimah untuk metode Anadiyah, bedanya adalah tidak menolak usia. Jadi silahkan Bapak Ibu yang muda yang tua boleh belajar memakai ini ketukan. Kalau malu di rumah aja coba sama anaknya, boleh ya. Anak-anak biasanya di sini pakai pulpen atau apa Pak? Kalau nirukan ustaznya Pak? Atau pakai jari begini aja? Pakai jari gitu aja ya. Ada yang pakai hitungan begini boleh ya, pakai jari. Ada yang pakai pensil, ada yang bawa bambu dari rumah, bambu kecil itu untuk petunjuk itu diketek-ketekan. Jadi akhirnya nadanya sama. Tapi mohon maaf Pak Ustaz, di masing-masing TPQ itu lagu tenggorokannya atau khasnya itu berbeda-beda. Ada yang lurus, ada yang pakai cengkok. Yang lurus misalnya, Anda tahu di Al-War ini pakai yang lurus atau yang cengkok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lurus. Di Al-Munir di tempat saya agak bercengkok. Cengkok itu untuk menandai yang dua ketukan. Walaupun tidak diketuki, pasti tajwidnya pas. Bismillahirrahmanirrahim. A pendek, A panjang, A. Cuma digitukan aja, itu pasti dua. Kalau diketuki begini, A pendek, A panjang, A. Ini sudah mentopi dan dua pasti. Coba anak-anak saya coba ya. Ma pendek, ma, ya, ma pendek, ma pendek, ma pendek, kurang tegas, ya bareng, bersama-sama, kopi nyari, kan begitu. Ma pendek, ma panjang, ma, dibaca, ma. Ya. Ini contoh-contoh variasi dalam lagu untuk mengajari jilid 1 sampai 6, terserah gurunya. Pakai cengkok boleh, nggak pakai cengkok juga boleh. Yang penting nyaman dirasa, anak-anak cepat mudeng, cepat ngerti, cepat bisa. Yang penting kaidahnya sama, dua ketukan. Ya, ini kaidah ketukan. Kemudian dalam konteks berikutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, metode Anadiyah ini mempunyai ciri khas dalam peresmian Pak Anwar ya. Tapi dalam hal ini TPQ Al-Anwar sudah lama berdiri. Biasanya harus puasa, biasanya begitu ya. Diresmikan itu harus puasa. Diriadoi dulu santrinya, ya. Puasanya kapan? Puasanya sejak hari apa? Sejak hari Minggu, kemudian Senin, Selasa, Rabu TPQ-nya baru dimulai. Ya. Nah, ini nanti boleh
Ustaz boleh nggak kan nanti bulan depan? Boleh. Setelah lebaran misalnya baru dihajati, semua guru yang ngajar di Al-Anwar wajib puasa 3 hari. Khusus diniatkan untuk Yayasan Al-Anwar dan poros santri. Ini harus digerakkan nanti Pak ya. Karena kemarin ikut di kelas semua enggak Pak? Ustaznya. Banyak ikut ya. Terus setelah ikut ada puasa. Ada yang puasa, ada yang belum ya. Kecuali diwakili oleh Pak Ketua Yayasan, Pak Beno sama kepalanya. Ustaz puasanya saya rapel dan saya wakili semua. Jadi Ustaz nggak usah puasa misalnya. Nggak apa-apa monggo. Yang penting para pembesarnya, pendirinya ya. Ini yang harus makomnya memang harus ada riatul untuk santri-santrinya. Ya. Saya kira itu untuk sedikit penyampaian terkait dengan pendirian atau peresmian TPK Ahmadiyah. Kalau panjang lebar terkait teknis dan lain-lain, ini nanti penataran jatuhnya. Ya, bukan peresmian, nanti malah penataran ya. Mudah-mudahan nanti kita di waktu dekat ada lagi TOT atau pelatihan metode Ahmadiyah untuk umum. Jadi walaupun wali santri atau orang yang belum ngajar di Al-Anwar boleh ikut untuk ilmu kok. Tidak harus guru TPQ. Maka judulnya adalah diklat pengenalan metode Ahmadiyah untuk guru TPQ dan calon. Bahasa calon ini yang penting siapa tahu nanti punya anak ngajar atau belajar di TPQ sampai rumah bapaknya ibunya bisa deres-kan, bisa ulangi. Ini kan kadang yang susah apa? Bapak ibunya di rumah yang nggak mau ngerti alif bata, anaknya ngaji, ditanyain sampai mana nih, sampai mana nah. Sebenarnya dukungannya di sini. Kalau orang tua sedikit sambil paham, nggak apa-apa, tapi mau mengingatkan. Ini namanya mendukung lembaga pendidikan supaya di rumah anak-anak juga tetap membuka pelajarannya. Ini kemudian yang nanti akan mempengaruhi perkembangan anak. Jangan salahkan lembaga pasrah bongkoan kepada Pak Ustadz Ali. Anak saya pasrahkan blem, mau pinter apa enggak pokoknya tergantung ustadznya. Tapi juga minta dukungan orang tua, baik material maupun yang lainnya. Ini sangat diperlukan untuk berdirinya sebuah lembaga TPQ di masyarakat. Ini yang perlu kami sampaikan terkait dengan struktural yang terakhir. Struktural Mabin di TPQ Ahmadiyah Kota Samarinda saya sampaikan tadi sudah banyak. Namun Al-Anwar mendapat unit urutan yang ke-6 atau unit 006. Unit 009 itu sudah ada Pak ya? Sudah ada di request di Jalan Jakarta Gang Monas ya. Saya nggak tahu kalau saudara-saudara kan tidak ada request, jadi langsung kepada urutannya 006 ya. TPQ Ahmadiyah itu sebenarnya sudah banyak, tapi yang mau mengadakan peresmian ini loh, yang belum terbuka semua, entah belum siap atau seperti apa. Kalau jalan sudah semua banyak ya. Harapan kami supaya terekrut nanti silaturahim setiap kepala TPQ nanti ada kumpul musyawarah bagaimana kita mengembangkan di TPQ masing-masing. Seharusnya memang ada forum khusus ya. Nanti insya Allah habis lebaran akan kami bentuk kepala-kepala TPQ, grupnya sudah dibentuk, tapi nanti informasi resminya pertemuan awalnya kita berharap setiap bulan sekali itu silaturahim ke TPQ masing-masing. Oh giliran Al-Anwar bulan ini, nanti As-Salam bulan depan, Al-Munir dan selanjutnya. Harapan saya seperti itu supaya ada keeratan hubungan di satu metode ini, bagaimana perkembangannya, bagaimana solusinya ketika ada masalah-masalah di lapangan. Terkait dengan unit, sekali lagi saya sampaikan kepada Pak Al-Sarazi bahwa unit 006 ini adalah sesuai urutan resmi untuk bisa nanti dimasukkan di dalam plan ya, di dalam plan TPQ, di dalam plan TPQ-nya bercampur dengan nama logo-logo yayasan ini. Boleh pakai Al-Anwar yang itu sebelah sana misalnya, yang sebelah sini atau kebalik ya, yang sini lembaga pendirinya, kemudian yang sana adalah logonya misalnya. Monggo kerso silakan ya. Nanti di plan seperti itu dicantumkan unit 006 atau 06 gitu. Tapi kasih kosongnya 2 Pak nanti ya di plannya. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan secara sekilas. Sekali lagi kita yang hadir di sini, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, di akhir hayat kita cuma perlu stempel. Selain Rasulullah yang mampu mensyafaati kita semuanya adalah Al-Quran. Walaupun sekedar punya anak kita tidak bisa ngaji, tapi anak kita ngajikan, itu sama Pak. Perjuangan kita sama, nilainya sama.
Yang mana untuk anak-anak kita stempelnya sudah jelas, yang menjadi logo kita, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik di antara kamu sekalian adalah yang mau belajar Al-Qur'an dan mau mengajarkannya. Untuk apa ilmunya banyak kalau tidak mau mengajarkan kepada orang lain? Bermanfaat untuk diri sendiri, bermanfaat untuk keluarga, bermanfaat untuk masyarakat luas, wabil khusus untuk agama kita, agama Islam. Paling terakhir adalah akhlak, tadi disampaikan Pak Ketua Yayasan. Mudah-mudahan dengan terbentuknya anak kita terdidik Al-Quran, mudah-mudahan secara sendiri Al-Quran itu meresap ke jiwa nurani anak kita, menjadi bibit-bibit akhlakul karimah, karena Al-Quran adalah akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang gemar membaca Al-Quran, insya Allah ada resapan-resapan rohani untuk masuk menjadi akhlak kesehariannya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat keberkahan dari Al-Quran dan syafaat Rasulullah SAW serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya akan bacakan surat keputusan Ketua Majelis Pembina Taman Pendidikan Al-Quran Cabang Kota Samarinda. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan nomor 005 garis miring SK garis miring Mabin titik TPQ strip AN strip Samarinda strip Romawi 3 strip 2023. Majelis Pembina Mabin Taman Pendidikan Al-Quran TPQ Anadiyah Cabang Kota Samarinda tentang pengesahan dan pemberian nomor unit TPQ di bawah pembinaan Mabin TPQ Anadiyah Cabang Kota Samarinda. Bismillahirrahmanirrahim. Ketua Majelis Pembina Mabin Taman Pendidikan Al-Quran TPQ Anadiyah Cabang Kota Samarinda setelah menimbang satu dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan surat permohonan pengesahan dari TPQ Al-Anwar Jalan Kiai Haji Damanhuri Gang Indah RT 062 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda nomor 001 garis miring TPQ strip DM garis miring Samarinda garis miring Romawi 3 garis miring 2023 tertanggal 12 Maret 2023 memutuskan menetapkan pertama, mengesahkan dan memberikan nomor unit 006 TPQ An-Nahdiyah kepada nama TPQ Al-Anwar, alamat Jalan Kiai Haji Damanhuri Gang Indah RT 062 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang. Kedua, kepala TPQ unit diberikan hak, wewenang dan tanggung jawab untuk menerapkan kegiatan proses belajar mengajar Al-Quran dengan menggunakan metode An-Nahdiyah. Ketiga, dengan diberikannya surat keputusan dan pengesahan ini, maka unit TPQ tersebut dimaksud wajib mentaati peraturan yang telah ditetapkan Mabin TPQ Anadiyah Cabang Kota Samarinda. Keempat, apabila dalam pelaksanaannya unit di kemudian hari tidak dapat menjalankan sesuai ketentuan Mabin, maka nomor unit yang telah diberikan akan dicabut. Kelima, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Samarinda pada tanggal 15 Maret 2023 Masehi, 23 Sya'ban 1444 Hijriah. Majelis Pembina TPQ Anadiyah Cabang Kota Samarinda tertanda Dr. Radas Darwis MSI Ketua, Ahmad Yasin SPD MPD Sekretaris. Tembusan yang terhormat BP3G Pusat Tulung Agung 2 Dewan Penasihat Mabin Cabang Kota Samarinda. Yang ketiga, arsip lembaga. Terima kasih. Untuk yang terakhir sebagai penutup, Bapak Ibu Madin Al-Anwar ya. Ini yang ketinggalan adalah kurikulumnya Bapak Ibu ya. Kurikulumnya tadi kalau kitab-kitab yang disampaikan di Madin adalah sebagai tindak lanjut dari kitab dari TPQ Anadiyah ya. Mungkin nanti Mabin bisa memberikan referensi, akan tetapi Madin atau yayasan berhak memberikan pelajaran-pelajaran kitab-kitab lainnya ya, sesuai dengan kehendak yang bersangkutan atau dari TPQ yang bersangkutan atau lembaganya. Jadi silakan, kalau versi TPQ Anadiyah itu tidak lepas dari kitab-kitab yang berwujud nadoman ya. Di sini mungkin banyak nadomannya ya Pak. Seperti akidahnya pakai apa ini kelas 1? Akidatul Awam yang Madin ya. Ada alala akhlaknya, terus
tajwidnya? Oh belum ya. Nanti kalau bisa tajwidnya ada nadomanya sekalian. Jadi ada keseragaman. Pas KTPK itu ada keseragaman. Masalah nanti jenengan ada selipan kitab-kitab berikutnya yang beda dengan madrasah lain, tidak mengapa. Tapi ada beberapa kurikulum yang memang disamakan. Supaya ketika nanti kita adakan event lomba-lomba dan lain sebagainya, santri kita sama-sama tahu, sama-sama ngerti kitabnya. Nah, mungkin seperti itu. Kayak Aqidatul Awam ya sudah semuanya secara keseluruhan ya. Ya, sudah hafal belum? Sudah hafal? Ada yang hafal? Satu kitab? Boleh ya? Sudah hafal ya? Ada yang sanggup ngapalin satu orang? Ada enggak? Saya kasih hadiah. Ada enggak? Satu orang? Ayo, coba jangan minta semuanya, Pak. Maju satu. Ayo, ada yang berani enggak? Abda Ubis itu kan? Itu kan ada 57 bait ya. Sudah hafal semua? Ada yang masih enggak? Saya kasih hadiah loh. Indah. Maju nak. Sebelum kita resmikan misalnya, flying gitu. Malu. 57 bait itu kalau saya ngetes sendiri, itu durasinya cuma 4 menit. Dengan nadanya gimana? Kalau di sini nadanya gimana? Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahim bil lisani. Apa itu? Enggak, pakai yang mana? Coba saya bikin dengar. Dah. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Lain lagi. Saya soalnya punya banyak lagu itu. Nah, terserah mau lihat gue atau mana, adopsi semua. Mana coba? Satu aja nih, Santri Madin Al-Anwar ini. Dah, berdiri. Saya mau tahu coba sampai tuntas di 57 bait dah. Ayo coba, dah. Enggak usah malu di peresmian ya. Nanti suruh syuting mana syutingnya tadi. Mic-nya ada itu, dah, maju dah Pak. Cepat-cepat dah, apa saya dulu begitu, dah hafal itu berdiri. Ayo, enggak apa, ikut deh. Ayo. Hafal enggak? Ya. Enggak apa-apa, berdiri salah satu, enggak apa-apa. Saya tunggu ini. Saya udah lega kalau kumpulan anak juga ada yang berdiri, Bang. Indri. Saya cuek ya. Ayo maju dah, Indah. Siapa namanya? Indah. Oh, MC-nya. Oke, silakan. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi da'imil isani falhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baqi bila ta'awli summa salatu wa salamu sarmada ala nabi khairi maqad wahada wa alihi wa sahbihi wa matabi'a sabila dinil haqi ghairul mutlaq falami wujudil ma'rifah biwajidillahi isri nasifah fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun qani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli say sami'un basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun wa qudratun iradatun sam'un basar hayatun ilmu kalamun istamar wa jaizu bi hasbihi wa aslihi tarkulli kulli mumkinin Dawil batona bisiki wa tamlihi wa amana wa jaizu bi haqqi bigari nafsika khafifil haraji ismatuhum kasairil malaika wajibatum faqadul malaika wal mustahilu zitu kulli wajibi faqad li khamsi nabi hukmi wajibi tafsilu khamsati wa isrina ladi kullu mukallafin fahaki wa qadim hum adamun idrisu nuhun huduma salih wa ibrahimu kullu
Israilu Isaku kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubu tada Syu'aibu Harunu wa Musa wa Yasa Zulkifli Daudu Sulaiman taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Talha Khatimun Dawaiya alaihi musallatu wassalamu wa alihim madamatil ayamu wa kulladzi bila abi wahum la aqla syurba wa la namalahu tafsilu asri minhum mujibrilu mikalu israfilu israilu munkanakiru wa rakibu wa kada atidu maliku wa ridwanu kada atumiku tu bintasiluha tauratu musa bilhuda tafsiluha zaburu dauda wa injilu ala isa wa furqanun ala khairil mala wa suhuful kalimi wa kalimi fiha kalamun hakamil alimi wa kullu ma'atani rasulu fahaku taslimu wal qabulu imanu nabiyaumin akhiri wajab wa kullu makana bihi minal ajab wa khatimatun fi dzikri baqil wajibi bima alam kalafimi wajibi nabiyuna muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fadila abuhu abdullahi abdul muttalib wa hashimun abdu manabi yang kasih wa ummuhu aminatu suriyah arba'atu halimatu sadiyah mauliduhu bima kata aminah wafatuhu bi Thaibatal Madinah. Ya, sip, terima kasih. Nanti tetap dapat hadiah setelah keguntingan resmian ya. Oke, terima kasih untuk aturmannya. Kalau bareng-bareng itu madrasah wakil, ya kan? Kalau bareng itu biasanya anak tidak menghafal, dengar sering dibaca itu hafal sendiri. Ya. Kalau menghafal itu sampai menghafal Aqidatul Awam itu masya Allah keberkahannya luar biasa untuk golongan anak-anak. Ya. Baik, saya kira itu untuk kegiatan malam hari ini. Saya mewakili Ketua Majelis Pembina Taman Pendidikan Al-Quran Al-Hadiyah Kota Samarinda. Cukup sampai di sini saya sampaikan beberapa pesan beliau dan pembacaan SK. Mudah-mudahan sekali lagi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan TPQ Al-Anwar mobil khusus untuk yayasannya terus berkembang jaya untuk Islam dan membawa keberkahan untuk kampung kita semuanya di lingkungan Gang Indah, wabil khusus dan secara umum untuk Kota Samarinda. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.